Ya, senang sekali bisa ketemu dengan opa oma, ya dengan orang-orang yang sebenarnya kalau tadi saya berdoa, umur itu cuma masalah angka. Tapi kalau bicara soal berapi-api dengan Tuhan, kita nggak akan pernah kalah. Katakan amin. Halo amin. Kita nggak akan pernah kalah. Justru di usia seperti ini, saya tuh melihat, itu Tuhan tuh pakai luar biasa. Ya, kalau saya menginjil misalnya, saya menginjil ya sama memberitakan Injil sama orang lain ya, yang usianya mungkin lebih tua dari saya pasti ngomongnya dengan sopan, dengan hormat, ya memberitakan Injil pelan-pelan. Tapi kalau saya lihat jemaat senior-senior kita ini, kalau nginjili temannya itu nggak pakai permisi, langsung hajar begitu kan. Ayo kamu bertobat, sudah lama nggak bertobat, masuk neraka loh kamu, ayo ke gereja. Oh gitu saudara. Dan hebatnya teman-teman seusia ini bisa mendengar orang yang sama. Artinya yang umurnya sama, teman-temannya ini. Udah lama ya, betul aku ini orang yang berdosa, sekarang waktunya aku bertobat. Tuhan tuh bisa pakai kita, katakan amin. Coba beritahu kanan kiri, Tuhan bisa pakai kamu. Coba. Tuhan bisa pakai kita. Makanya tadi saya bilang kalau umur itu cuma bicara soal angka. Tapi fire, tapi semangat hati kita yang berapi-api untuk melayani Tuhan tidak akan pernah kendor. Katakan amin. Nah untuk itu saya mau ajak Anda untuk melihat satu tokoh di Alkitab yang juga kalau dari usia udah cukup senja mestinya. Tetapi orang ini berapi-api dengan Tuhan. Yuk kita buka ya Alkitab kita, Yosua pasal 14. Yosua 14 ayat 10. Yosua 14 ayat 10. Nah ayo kita baca ini ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa dia? Berapa? 85 tahun aku hari ini. Ayat 11, pada waktu ini coba lihat perhatikan. Aku masih apa? Masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk apa? Keluar masuk. Sampai di sini dulu. Saudara, ini kisahnya seorang yang namanya Kaleb. Katakan Kaleb. Kaleb ini ketika disuruh Musa ya pergi mengintai tanah perjanjian, umurnya 40 tahun. Waktu itu 40 tahun. Wah, dia perang bersama dengan orang-orang Israel. Lalu mereka mulai menguasai kota Kanaan. Nah, sesudah dikatakan 45 tahun, giliran sekarang Kaleb ketemu Yosua. Lalu cerita-cerita. Dulu ya, 40 tahun kita disuruh oleh Musa mengintai negeri ini. Sekarang sudah lewat 45 tahun. Jadi hari ini 40 tambah 45 tahun berarti umurnya 85. 85 tahun hari ini. Aku sudah 85, sudah umur sudah tua. Tapi dia bilang ini, aku ini masih sama kuat. Kalau aku disuruh ikut perang hari ini, aku mau perang. Sama seperti ketika umur 40 tahun. Selama 45 tahun ini Kaleb bukan begini saudara. Kalau soal tadi saya bilang semakin menua itu pasti. Kita ini dipanggil semakin menua. Ya sekarang saya masih, kalau di angkatan ini saya tergolong muda. Ya umur saya masih 50 tahun. Ya sebenarnya belum senior saya. Tapi mendekati 50 tahun. Nah satu hari saya ini mainan tembak-tembakan sama anak saya. Wow, main tembak-tembakan gitu. Tiba-tiba saya jatuh, saudara. Saya jatuh delosor gitu. Anak saya ketawa gitu. Lalu tak pikir saya ini kesandung. Saya pikir saya kesandung. Tak lihat gak ada yang nyandungi saya. Istri saya bilang, itu namanya kakimu sudah gak kuat. Kamu sudah mulai tua.
Untuk menjadi tua itu setiap kita dipanggil memang akan menjadi tua. Betul, halo? Anda kan semakin hari semakin tua kan, betul nggak? Enggak ada yang yakin di sini. Anda masih merasa muda, Anda dipanggil semakin tua kan? Betul nggak? Itu secara umur. Tetapi yang tidak boleh tua itu semangat kita. Semangat kita itu tetap muda. Kaleb berkata ini memang aku sudah 85 tahun aku hari ini. Tapi kekuatanku tetap sama. Aku suruh melayani Tuhan. Oh akan jalan. Halo amin. Rohnya itu menyala-nyala. Rohnya itu gak pernah padam. Gak ikut menua lalu lemes. Enggak. Tapi rohnya berapi-api. Itu yang harus kita jaga. Maka tadi saya bilang kalau tua itu cuma masalah angka. Tapi semangat tidak pernah pudar. Halo amin. Semangat gak pernah pudar. Semangat saya dari dulu ketika saya pertama kali jadi gembala umur 26 tahun. Saya pertama dulu menjadi gembala sidang itu umur 26 tahun. Saya memberitakan Injil masuk ke wilayah-wilayah terdalam sekalipun. Saya tidak pernah takut memberitakan Injil di daerah Sulawesi sana. Saya memberitakan Injil. Sampai sekarang umur 50 tahun, 52 tahun sudah hampir 2 kali lipat ya. Dari 26 ke 52, 26 tahun yang lalu saya masih memberitakan Injil masuk ke dalaman Kalimantan. Usia saya boleh tua, tapi semangatku gak boleh pudar. Halo amin. Nah bagaimana caranya supaya Anda bisa hidup dengan semangat itu? Ayo kita coba lihat ya. Yang pertama adalah ini saudara. Kalau Anda lihat, kita baca ya ayatnya ya. Ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Ini kalimat penting. Apa? Ulangi 2, 3. Aku apa? Yuk kita baca sama-sama terusnya. 2, 3. Aku tetap apa? Kuncinya di sini. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan apa? Ini rahasianya. Apa yang membuat Anda terus berapi-api dengan Tuhan adalah Anda tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Halo amin. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati itu artinya apa? Kita belajar mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati berarti kita mau hidup dengan janji Tuhan dalam hidup kita. Sehingga perasaan kita itu tidak lagi diombang-ambingkan dengan apa yang kita dengar. Apa yang membuat kekuatan kita lemah? Pertama ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan. Itu yang membuat hati kita jadi lemah. Kita nggak mau hidup dengan itu. Kita mau hidup dengan janji Tuhan. Katakan amin. Kan itu yang pertama poin 1 ini. Kita mau hidup dengan janji Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang mau hidup dengan janji Allah. Saudara dan saya ini adalah seorang yang kaya dengan janji Tuhan. Katakan hidup saya kaya dengan janji Tuhan. 2, 3. Hidup Anda dan saya ini adalah kehidupan yang kaya dengan janji Tuhan. Karena itu saudara jangan sampai kita ini mulai larut dengan keadaan dunia. Ketakutan, kekhawatiran itu yang membuat kita ini semakin merosot. Kalau kita hidup dengan janji Tuhan, saya percaya firman Allah itu yang menguatkan hati kita. Firman Allah itu yang menghibur hati Anda. Firman Allah itu yang menerangi hati kita. Amin. Jadi kalau hari ini Anda mengalami masalah, lalu Anda takut, Anda khawatir, Anda kecewa. Yang dicek pertama itu bukan besar kecilnya masalah yang Anda hadapi, bukan itu. Tapi yang dicek pertama adalah hari ini apakah aku masih mengikuti Tuhan Allahku dengan setia enggak? Apakah hari ini aku masih hidup dengan janji Tuhan atau tidak? Saya percaya kalau Anda hidup dengan janji Tuhan, maka semua ketakutanmu akan sirna. Sebab Anda tahu yang menyertaimu adalah Allah yang besar. Halo amin. Karena itu coba lihat.
Apa yang terjadi? Ya, coba lihat. Ayat 7 ya. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Coba perhatikan. Menurut Anda siapa yang jujur? Ya, waktu itu gini loh. Musa itu kirim 12 orang pengintai. Untuk mengintai negeri Yeriko. Lalu tiba-tiba ketika 12 pengintai itu pulang, mereka dibagi dua. 10 dan 2. Beritanya berbeda. Yang 10 bilang begini, aduh kita ini pasti kalah sama mereka. Mereka itu bangsa enak. Tahu ya, orang-orang Kanaan itu bangsa enak. Bangsa enak itu keturunan raksasa. Memang besar-besar badannya. Jadi orang Israel itu sama orang-orang enak itu kayak belalang kata Alkitab. Jadi gede-gede raksasa, jadi pasti dikalahkan sudah. Pasti kalah, pasti semua kalah. Aduh, 10 orang itu beritahu kepada Musa dan seluruh orang Israel. Pasti kita kalah. Karena orang enak itu orang raksasa semua. Kita ini gak bisa melawan mereka. Kita ini kalah. Aduh, gara-gara berita itu 2 juta orang Israel menangis semua. Bayangin kalau orang 2 juta nangis. Kira-kira dari sini sampai balik Samarinda kedengaran. Gitu. Nangisnya gak gini. Gak gitu loh. Nangisnya itu wow histeris gitu. 2 juta orang nangis gara-gara 10 orang ini. Tapi 2 orang yaitu siapa? Yosua dan Kaleb berkata enggak. Kita ini pergi masuk ke tanah Kanaan itu yang menyuruh itu Tuhan. Pasti Tuhan berjanji untuk melindungi kita. Pasti kita akan masuk dan kalahkan orang-orang yang di dalam itu. Oh pasti. Kita pasti mengalahkan. Nah, ini bedanya antara orang yang dipengaruhi oleh dunia dengan orang yang hidup dengan janji Tuhan. Bedanya apa? Di semangatnya, betul gak? 10 orang itu semangatnya lemah, mati, gak berdaya. Tapi 2 orang itu berkata, enggak, kita akan kalahkan mereka. Tuhan menyertai kita. Nah menurut saudara, dari 2 berita tadi, yang jujur yang mana? Yang 2 atau yang 10? Siapa bilang 2? Angkat tangannya, siapa yang bilang 2? 2. Siapa yang bilang 2? Angkat tangan gak apa-apa. Salah gak berdosa. Ayo 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Siapa yang jujur 10 orang? 2, 3. Siapa yang gak ngerti pertanyaan saya? Sebenarnya kalau kita lihat dua-duanya jujur. Betul gak? Yang 10 bilang, loh ini orang enak. Memang betul orang enak itu raksasa. Oh kita pasti kalah sama mereka. Loh betul. Karena orang enak itu adalah keturunan raksasa. Dan orang Israel pasti kalah. Itu jujur. Betul gak? Tapi 2 orang itu juga jujur. Berkata bahwa Tuhan beserta kita. Kita pasti kalahkan mereka. Betul gak? Berarti menurut Anda yang jujur siapa? Dua-duanya. Tapi apa bedanya? 10 orang. Itu adalah orang-orang yang melihat dari kelemahan manusia. Mereka adalah orang yang lemah, yang takut, yang khawatir. Oleh karena kehidupan ini, mereka tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka tidak hidup dengan janji Tuhan, makanya imannya lemah. Tapi 2 orang itu adalah orang-orang yang dikatakan tadi, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan setia. Halo amin. Mengikuti Tuhan dengan setia, maka ini yang terjadi apa? Pola pikir kita berubah. Kita akan selalu melihat masalah bukan dari kelemahan manusia, tapi dari kehebatan Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan kita pasti dapat menyelesaikannya. Halo amin. Ini bedanya, dua-duanya sama-sama jujur. Makanya itu orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati tadi adalah orang yang mengalami pola pikir yang berubah. Kita tidak akan pernah sama. Kita tidak akan tinggal dalam kelemahan waktu kita melihat
Maka tadi saya bilang umur itu bukan soal angka tapi soal usia kita itu bukan soal angkanya tapi semangat kita nggak boleh pudar. Katakan amin. Makanya itu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu akan mengubah pola pikir kita. Makanya saya dorong saudara-saudara yang senior, ayo mari kita hidup dengan janji Tuhan. Disinilah pola pikir kita berubah. Tetap tenang. Menghadapi apapun tetap kita tenang. Kita harus terus dengan setia mengikut Tuhan. Amin saudara. Tiap pagi kita bangun hidup kita dengan Tuhan. Anda tiap pagi kalau bisa nyanyi, nyanyilah dengan Tuhan. Hati Anda ini harus terus menjadi hati yang berkobar-kobar. Bawa jiwa. Lihat temanmu yang belum diselamatkan atau temanmu yang gak pernah ke gereja ini. Bawa mereka ke CG. Itu yang bisa kita lakukan untuk mereka bawa kepada Tuhan. Saya percaya apa yang Anda lakukan dikenang oleh Tuhan. Hati kita ini berapi-api karena kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Karena pertama kita hidup dengan janji Tuhan. Hati kita, pola pikir kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua sekarang, apa yang kedua? Maka apa yang kita lakukan? Yang kedua adalah kalau Anda adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan senap hati adalah orang yang menolak untuk menjadi tawar hati. Nah ini penting. Tawar hati itu artinya apa? Tawar hati itu gini loh, hilangnya semangat seseorang. Ya, dia merasa bahwa saya nggak punya apa-apa. Itu hilangnya semangat. Itu tawar hati. Tawar hati itu kayak begini loh. Kayak seorang narapidana yang besok mau dibebaskan. Tetapi dia merasa begini, percuma ya besok aku bebas. Masyarakat juga tidak mau menerima aku. Masyarakat tidak mau menerima aku, percuma. Aku tidak bisa. Jadi hatinya tuh kayak hatinya kayak keciut gitu loh. Tidak punya semangat, merasa bahwa pesimis, melihat kehidupan ini pesimis. Nah, ini tawar hati. Tidak hilangnya semangat untuk kita bangkit kembali itu. Itu tawar hati. Tapi saya percaya di dalam kekristenan Anda tidak pernah mengenal tawar hati. Hatimu akan dipenuhi dengan kesemangatan, katakan amin. Untuk kita ini bisa lebih lagi dengan Tuhan. Tuhan itu akan bawa angkat hidup kita. Dan kita harus mengalami sebuah perubahan hidup kita. Usia kita boleh senja. Tapi kita menjadi orang yang terus melakukan bagian kita untuk Tuhan. Orang kalau tawar hati itu ya. Pasti satu ini. Yang paling kelihatan adalah apa? Hidupnya tidak pernah berubah. Tawar hati itu membuat orang itu jadi malas. Ya pergi ke gereja malas. Menjadi sungguh-sungguh dengan Tuhan malas. Kalau jatuh itu susah bangkitnya. Semua malas. Itu tawar hatinya. Tahu Ciak Gun tahu? Tahu Ciak Gun? Ya kalau sudah umur jangan Ciak Gun. Ciak Gun itu makan tidur terus. Ya, nggak ada semangat, nggak ada yang bisa Anda lakukan. Sebenarnya ada yang bisa Anda lakukan. Beritakan Injil, kita nggak terjebak dalam situasi itu. Nah tawar hati itu biasanya orang nggak mau berubah. Tahu yang namanya bahasa Jawa itu ndablek, tahu ndablek? Ndablek itu apa ya? Ayo apa? Ndablek itu apa ya? Bebal, susah diberitahu gitu loh. Hatinya itu nggak mau berubah terus begitu aja. Nggak pernah menjadi orang yang bijaksana. Tahu bijaksana itu artinya apa? Bijaksana itu adalah orang yang memikirkan untuk sesuatu yang baik buat Tuhan dan buat dirinya. Itu bijaksana. Udah tahu kolesterolnya tinggi, jangan makan durian. Gak apa-apa, Tuhan bela hidup saya, mati sungguhan saudara. Udah tahu kolesterolnya tinggi, makan lemak-lemak tenang. Ya jantungnya kumat. Itu namanya gak bijaksana. Halo amin. Bijaksana itu bisa berubah, bisa menyenangkan Tuhan. Nah orang tawar hati itu tidak bijaksana. Satu hari saya itu pernah didatangi oleh anak jemaat Pro-M. Jemaat Pro-M, kok Yudi bisa ke rumah engkong dan mak saya enggak? Loh bisa, kenapa? Tadi malam kok bertengkar, emak sama engkongnya bertengkar. Lalu maknya minta cerai. Hah?
Saya kaget loh, umur berapa? Engkong itu 82, maknya 79. Loh, itulah kolang sak seretan tok itulah. Kok cerai? Mau cerai apa? Oh, ya nggak tahu kok datang aja. Akhirnya saya datang ke rumah, besoknya saya datang ke rumahnya. Ketemu sama engkongnya. Engkongnya itu lihat TV itu. Ya, maknya di dalam kamar. Lalu cucunya bilang, Kong ini loh, Ko Yudi, pendeta Yudi datang. Lihat, oh ya. Ya duduk. Terus maknya dipanggil, Mak ini loh, Ko Yudi datang Mak. Maknya keluar. Akhirnya maknya duduk satu bangku, tapi satu ngadep ke sana, satunya ngadep ke sana. Nah saya di tengah-tengah. Saya bilang, saya ini ngomong sama siapa? Semua ngadep ke sana ke sana. Saya bilang, ada apa sih? Ada apa kok kayak begini? Engkong ini kan umur sudah 82 tahun. Maknya 79 tahun, kenapa kok bertengkar? Maknya akhirnya cerita, ini loh Pak Pendeta, ini loh. Udah tua tapi gak pernah berubah. Itu kalau guyonan itu kayak anak kecil gitu loh. Bikin saya marah, bikin saya jengkel, gak kerasan, gak kuat saya sama dia. Lah iya ada apa, ceritanya apa? Akhirnya maknya cerita. 1 minggu yang lalu saya ini sakit. Lalu saya itu minta engkongnya anterin saya ke dokter. Akhirnya saya dianterin naik becak. Ya di Surabaya naik becak ke dokter gitu. Di salah satu ruko gitu ada dokter sudah itu. Tapi begitu sampai di dokter itu antrinya panjang. Antrinya 45 dia dapatnya. Wah ditanya sekarang nomor berapa? Nomor 9. Aduh lama sekali. Akhirnya engkongnya begini, ayo pindah ya. Nanti keburu kamu mati, ayo pindah ya. Guyonan gitu. Maknya kan sakit diem aja mak. Udah. Akhirnya pindah cari dokter. Nah ada dokter sepi. Dokternya sepi. Mak engkongnya bilang, itu mak dokternya lagi sepi. Ayo ke sana yuk. Nah, tapi engkongnya nggak lihat. Itu bukan dokter umum. Tapi dokter hewan. Jadi maknya itu dibawa aja masuk gitu. Maknya ya diem aja orang sakit ini. Masuk dalam. Lah susternya waktu lihat kaget. Karena nggak ada binatangnya. Nah akhirnya susternya tanya, binatangnya mana? Engkongnya baru kaget, ternyata dokter hewan. Tapi terlanjur malu. Langsung, ya ini binatangnya. Maknya ngamuk, tuh kaplong engkongnya pok begitu. Pulang pokoknya, pulang. Lu gak jadi ke dokter, gak pulang, ayo pulang. Pulang, waduh terjadi pertengkaran terus. Sampai akhirnya maknya minta cerai. Waktu maknya cerita itu, saya itu mau ketawa kayak Anda. Tapi tak tahan, saya gak mau maknya tersinggung. Tak empet. Engkongnya ini gak ngempet sama sekali. Engkongnya cerita, wah lucu Pak Pendeta. Saya sampai, kong, jangan ketawa kong. Ya, maknya tambah ngamuk, gini Pak Pendeta, gini. Dia terus suka gini sama saya, dia nyakitin terus, maknya nangis. Gini, saya makanya gak kuat, saya minta cerai sama dia. Saya bilang, kong, oh, jangan gitu kong, jangan gitu. Lucu Pak Pendeta, lucu. Akhirnya maknya cerita, ini saya dulu dia pernah sakit tuh. Kalau dia sakit itu, ini rewel kalau sakit. Saya tuh gantiin suster 3 untuk gantiin dia. Suster 3 gak kuat ngelayani dia, saya yang gantiin. Ini gak ada kamsyanya, gak ada terima kasihnya sama sekali. Ya. Sekarang nyakiti saya terus, saya gak kuat Pak Pendeta. Engkongnya mungkin gara-gara mak yang kemudian engkongnya kaget. Iya ya, aku dulu mau mati dia ngerawat. Akhirnya engkongnya deketin. Begitu, aku kan cuman guyonan. Ya tapi kamu nyakiti aku kayak gini. Guyonan ya. Malu sama Pak Pendeta. Ya minta maaf. Tapi kamu minta maaf. Yesus minta maaf, ayo. Tiba-tiba digandeng gitu aja. Maknya dibawa ke kamar sudah. Saya sendirian di situ. Loh, saya ini belum nasihati. Belum menjalankan pastoral. Paling minimal kan saya mendoakan. Enggak, tiba-tiba selesai sendiri.
masuk kamar. Saya pulang, walah cuma gini tok dah. Saya bilang, engkongnya nggak mau berubah. Orang tawar hati itu hidupnya nggak pernah mau dirubah oleh Tuhan. Makanya mereka butuh Injil. Begitu Anda tawar hati, kekuatanmu itu akan turun. Hidup Anda pasti tidak akan jadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau Anda adalah orang yang berapi-api dengan Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang berapi-api dengan Tuhan, satu ini keinginan, hidupmu pasti ingin jadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Makanya usia boleh tua, tapi tetap hidup Anda harus jadi berkat bagi orang lain. Halo amin. Halo amin. Hidup kita ini jadi berkat buat orang lain. Karena hidup kita ini ada Kristus. Supaya orang lain melihat bahwa Kristus itu hidup dalam hidup kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga apa? Nah yang ketiga adalah hidup yang mau dipakai oleh Tuhan. Orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati adalah orang yang hidupnya mau dipakai oleh Tuhan. Katakan saya mau dipakai oleh Tuhan. Usia senja tidak, tadi saya bilang tidak ada yang terlambat. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Hidup saya bisa dipakai oleh Tuhan. Anda pun juga bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu jangan biarkan semangatmu lemah. Halo amin. Semangat kita gak boleh lemah. Kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang on fire. Mama saya ketika jadi CGL, ketua CG itu umurnya 64 tahun. Mama saya. Jadi dia datang kepada saya. Yudi, mama dipilih jadi ketua CG. Menurutmu mama bisa enggak? Bisa saya bilang. Loh tapi mama ini sudah tua loh. Umurnya 64 tahun. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Enggak apa-apa ma, terima. Mama itu masih umurnya 64 tahun tapi Tuhan mau pakai. Halo amin. Tuhan mau pakai. Coba beritahukan hari ini Tuhan mau pakai hidupmu. Umur 64 tahun baru mau jadi CGL. Saya bilang nanti kalau gak ngerti tanya Yudi. Nanti Yudi kasih tahu. Yo kamu nanti ngajari mama ya. Siap ma, tenang. Pokoknya mama mau jadi CGL dulu. Melayani Tuhan. Ya. Akhirnya mama saya jadi CGL. Karena mama saya itu seorang janda. Waktu umur 64 tahun tuh mama saya seorang janda. Jadi banyak anggota CG-nya ini janda-janda juga. Ya, janda teles, janda apa macam-macam. Janda kembang, janda apa macam. Banyak janda. Jadi ya wes sudah. Wah, mama saya ini enggak pernah gini loh. Dia bukan sekolah Alkitab, enggak bisa khotbah, enggak bisa nyanyi. Kalau nyanyi itu suaranya wak karuan begitu. Ya, terus enggak bisa main musik. Udah kayaknya enggak punya sesuatu yang mendukung untuk dia pelayanan, tapi dia mau dipakai oleh Tuhan. Dia mau, yang penting kamu mau. Ya, nanti kemampuan datang dari Tuhan, katakan amin. Yang penting Anda mau, maka kemampuan itu datang dari Tuhan. Wah, satu hari saya ini tidak bisa, kan tiap hari Selasa kan saya pergi nilik CG. Tapi hari itu saya sakit perut. Sehingga saya tidak bisa nilik CG. Saya CG di rumah saja. Di rumah saja. Ya, saya tinggal di rumah sambil menahan perut sakit. Nah, mama saya CG-nya itu di rumah saya. Akhirnya ya dia kumpul saya di kamar dan kamar saya itu sebelahnya ruang tamu. Jadi ibu-ibu tuh kumpul di situ. Oh, mereka datang, kumpul rame, bicara dan sebagainya. Lalu mereka mulai nyanyi. Mama saya mimpin pujian, tidak ada yang main gitar. Karena gak ada yang bisa. Mama saya angkat suara. Yang lainnya, suara 1, 2, 3, 4, setengah, 5. Wah, parah-parah, wah gak karuan. Nyanyi lagu, apa misalnya, kami memuji gak karuan itu ya. Waktu saya denger itu, aduh, gak karuan. Ya, tapi karena mereka nyanyi dengan sungguh-sungguh, nyanyinya lagunya ini nyanyinya itu penuh dengan kuasa. Wah,
sampai roh-roh jahat yang ada di perut saya hilang. Saya aduh gitu kan. Setelah itu mereka nyembah lagi gak karuan. Wah gak beraturan sudahlah. Mereka nangis di jamaah Tuhan, nangis. Setelah itu selesai. Mama saya akhirnya khotbah. Saya ini sekolah Alkitab ya. Khotbah yang paling jelek pun saya itu ngerti. Oh maksudnya begini. Tapi malam itu saya gak ngerti mama saya khotbah apa. Ngomongnya pokoknya gak tahu dah. Pokoknya amin, terima ya Yesus mengasihimu, amin. Kita berdoa, mereka nyanyi lagi, nyembah Tuhan lagi, mereka nangis lagi dilawat oleh Tuhan. Ya, selesai, ya mereka makan, itu mereka pulang. Lalu mama saya masuk kamar saya, dia tanya, Yudi gimana, kamu sudah oke? Sudah oke mah lumayan. Lalu mama saya bilang, Yudi tadi kita ini dilawat Tuhan loh. Itu ibu-ibu pada nangis semua dilawat Tuhan. Iya ma aku ya kroso. Sampai penyakit perutku hilang gak gara-gara itu. Iya. Seneng ya tak bilang seneng ya ma melayani Tuhan. Seneng ternyata bisa ya. Amin. Tuhan itu tidak mencari orang yang mampu. Tapi Tuhan itu cari orang yang mau. Nanti kemampuan datang dari Tuhan. Amin saudara. Nah mama saya mau jadi CGL. Tahu gak saudara, selama mama saya sekarang sudah umur 82 tahun. Sekarang mama saya sudah gak kuat jalan dan telinganya sudah mulai kalah. Sudah tidak dari CGL, tapi selama dia jadi CGL, CG-nya itu melahirkan 4 kali. Melahirkan CG baru 4 kali. Saya heran kenapa khotbah gak bisa. Nyanyi ya gak bisa, main musik juga gak bisa. Kenapa CG-nya ini meludak? Banyak jiwa-jiwa baru datang sampai CG-nya itu melahirkan 4 kali. Kok bisa? Apa rahasianya? Rahasianya simpel. Satu hari ketika saya kalau pagi-pagi saya bangun tidur ke kamar mandi karena harus keluar kamar saya itu melewati kamar mama saya. Maaf ya, mama saya itu telinganya kurang, kalah. Sudah umur telinganya kalah. Jadi dia kalau doa itu kadang-kadang gak sadar. Kenceng banget suaranya. Tuhan berdoa supaya telinganya dia mendengar. Nah saya ini kalau habis ke kamar mandi gitu kadang lewat kamarnya. Saya dengar pagi-pagi jam 5:30, 6. Saya dengar mama saya lagi berdoa. Dan hari itu coba saya dengerin sih. Ini anak nakal. Tak dengerin mama saya doa apa. Ternyata dia doakan satu persatu anggota CG-nya. Mungkin dia gak bisa khotbah. Mungkin dia gak bisa nyanyi. Mungkin dia gak bisa main musik. Tapi mama saya adalah orang yang mau dipakai Tuhan. Makanya dia pakai apa? Dia pakai kemampuannya itu apa? Berdoa. Halo amin. Saya percaya kalau berdoa pasti semua bisa. Berdoa sungguh-sungguh dengan air matanya, berdoa ya Tuhan buat ibu ini. Tuhan berkati dia dalam pergumulannya, Tuhan jaga hidupnya. Aku berdoa Tuhan jamah hidupnya dalam nama Yesus, amin. Aku berdoa juga buat ibu ini, Tuhan berkati anak-anaknya. Mungkin hari anak-anaknya lagi melawan dia, tapi Tuhan aku berdoa supaya Tuhan jamah anaknya. Dia berdoa. Dia pakai itu untuk sungguh-sungguh waktunya, untuk sungguh-sungguh Tuhan itu memakai hidupnya. Dan saya percaya lewat doanya Tuhan itu mendengar. Halo amin. Orang ini tidak pernah membiarkan masa-masa tuanya berlalu begitu saja. Di usia 64 tahun dia mau dipakai oleh Tuhan. Usia senja itu cuma angka tadi saya ulangi lagi. Tapi setiap semangat tidak boleh pudar gara-gara itu. Anda adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan mau pakai hidup Anda. Katakan amin. Tuhan mau pakai hidup Anda. Karena itu mama saya memberikan diri untuk dipakai Tuhan. Dipakai luar biasa sampai CG-nya melahirkan satu CG baru. Melahirkan CG baru, melahirkan CG baru. 4 CG. Sekarang mama saya sudah tidak bisa jadi ketua CG karena udah gak bisa kuat. Fisiknya gak kuat lagi. Ya. Tapi mama saya tetap jadi anggota CG-nya. Jadi anggota senior di CG-nya. Dia setia. Tiap kali CG ya dia selalu mengingatkan kakak saya untuk nganterin. Ini hari CG. Mama mau datang CG.
Mama saya sudah nggak bisa bergerak sendiri karena kakinya sudah sakit. Tapi dia mau diantarin, duduk di situ dengerin. Ya mungkin nggak ngerti, tapi dia setia di situ. Ya, mama saya sudah 82 tahun. Tapi orang itu berkata, Yudi, jangan takut nak, beritakan Injil. Dia tahu saya ada di sini. Kalau dia kuat, dia tuh mau ikut saya. Ya, dia kalau mana-mana saya mau pergi, dia mau ikut pelayanan. Tapi karena visinya kuat, saya yang bilang jangan mama di Surabaya, doakan Yudi aja. Besok saya pulang, saya ketemu dengan mama saya. Ya sudah bilang nanti ketemu mama ya. Kalau dipeluk mama saya, selalu dia bilang semangat ya nak. Layani Tuhan sampai akhir hidupmu. Karena mama saya lakukan itu. Halo amin. Tua itu adalah usia. Tetapi semangat Anda tidak boleh pudar. Amin. Halo amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Ayo angkat jangan gini. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Kalau nggak mau dipakai nggak apa-apa. Tapi Anda mau dipakai Tuhan nggak? Amin. Oke, saya kasih PR ya. Kita doa. Pak, bulan depan ada ibadah lagi kan? Ada ibadah lagi. PR-nya gini, bulan depan bawa jiwa ya. Mau nggak? Mau nggak? 1 bulan ini, ayo doa untuk 1 orang. Bulan depan tanggal 17 Oktober kita bawa jiwa baru di ibadah senior. Amin? Mau? Hah? Mau apa enggak? Siapa yang mau dipakai Tuhan angkat tangannya. Tangan tinggi-tinggi biar malaikat mencatatnya. Oke, Anda mau dipakai Tuhan? Oke, saya kasih PR ya. Tanggal 17 Oktober bawa jiwa ya. Amin. Yuk kita doa Tuhan, ingatkan saya. Ada satu teman atau satu keluarga atau siapa. Nanti tak ajakin datang ke ibadah senior. Supaya mereka mendengar berita Injil. Lewat kehidupan kami dipakai oleh Tuhan untuk bawa jiwa datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memperhatikan hidup Anda. Halo amin. Halo amin. Sekali lagi saya bilang. Usia senja itu cuma bicara soal angka. Tapi semangatnya tidak pernah berubah. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di usia ini Tuhan bisa pakai hidup saya. Coba bilang dengan saya mau dipakai Tuhan. 2, 3. Biar Tuhan memakai hidup saya. Tuhan tidak melihat saya, gini. Tuhan tidak melihat, kok jadi bingung. Bentar ya. Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau. Dan saya mau dipakai Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya.